Diagnosa dari dokter saat itu adalah gak ada obatnya selain dioperasi. Serius, Teh? Itu yang kayak terasa tersambar petir di siang bolong sih itu. Karena tadinya maksudnya kayak kita ngerasa gak ada masalah dan ternyata harus operasi. Kalau kayak gini ya gak bisa gimana-gimana lagi. Gak bisa hamil sebelum operasi dulu. Halo, Assalamualaikum Shalova. Ketemu lagi di bareng aku di podcast spesial ini. Nah, sesuai janji aku kemarin, kita bakalan masuk ke episode program hamilnya Teh Gita ya. Jadi, buat kalian yang kemarin tuh udah penasaran banget, udah speechless banget sama pengorbanan, perjuangan, bahkan ketemu sama metode yang sangat ekstrim itu, yuk kita bahas secara detail di episode kali ini. So, langsung aja, Teh Gita. Halo. Hai, Ketemu lagi ya Teh ya. Yes. So, gimana hari ini? Alhamdulillah bahagia? Selalu. Harus sih, karena bahagia kan pilihan ya. Iya betul ya. Tapi ada drama juga hari ini, apa enggak? Kayaknya tiada hari tanpa drama Tiada hari sih, tanpa tapi ya drama. udah ya, Ya itu udah. kayak justru bumbu-bumbunya. Bumbu, betul banget ya. Pastinya penuh drama ya. Oke, Teh Gita nih kemarin udah Ya. janji kan pengen mau ceritain yang mudah-mudahan bakalan jadi insight nih buat teman-teman semua yang nonton. Bisa diceritain gak nih Teh, dari awal pertama kali Teteh kok sampai memutuskan untuk program hamil itu kenapa sih Teh? Oke, jadi aku cerita dulu awalnya di sini ya. Aku sebetulnya senang dengan adanya podcast ini, cerita tentang program hamil, karena dulu itu aku ngerasain kayak dulu kan pas aku zaman program hamil itu masih jarang ya, kayak sosial media itu nggak seramai sekarang ya. Jadi jarang informasi tentang gangguan masalah reproduksi, tentang masalah kehamilan gitu. Jadi kayak kita tuh mau cari info-info kayak gitu tuh masih jarang ya. langka banget ya kayak gitu. Dan waktu itu juga aku sharing di Instagram pribadi aku, itu benar-benar aku sharing biar itu jadi pengetahuan buat teman-teman, jadi insight. Siapa tahu ada yang mengalami juga gitu ya, yang pertama mengalami susah hamil gitu kan, lama mengalami mungkin masalah yang seperti aku alami gitu kan. Akhirnya waktu itu aku share dan banyak banget yang nanya. Dan ternyata pertanyaan itu kan aku kayak pakai hashtag gitu ya, dan sampai hari ini masih banyak yang suka nanya dan konsul tentang program hamil dan pengalaman aku menjadi program hamil gitu. Nah jadi di podcast ini sekalian nih, kalau misalnya ada yang nanya lagi bisa lihat. Ini gak pulang-pulang ketik lagi ya. Kayak gitu. Oke, jadi memang ceritanya waktu itu dulu itu aku dan suami nikah muda ya. Jadi kita begitu lulus kuliah langsung memutuskan untuk menikah. Tapi memang jujur saat itu kami siap menikah karena ingin menghalalkan hubungan, tapi belum siap untuk menjadi orang tua. Dan bagi kami kesiapan untuk menjadi orang tua itu pilihan, ya. Dan itu penting banget. Jadi kami tuh nggak bisa yang misalnya nikah terus ya udah, kalau nikah alurnya misalnya udah lulus kuliah, kerja, habis kerja nikah, habis nikah punya anak. Nah kita nggak gitu. Nah kami udah dari sebelum menikah bahkan kayak udah merancang kehidupan ke depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita mau gimana, termasuk pun untuk punya anak. Nah waktu itu kan kita usia 22, di antara teman-teman tuh kita yang pertama nikah dan orang-orang masih belum nikah gitu. Dan aku pun kayak masih ingin banyak mengeksplor dan mengaktualisasi diri gitu kan baru lulus kuliah banget gitu ya. Benar-benar. Nah gitu, dan kita tuh kayak ya udah, kita tuh pengen pacaran halal gitu istilahnya. Nah akhirnya memang di awal secara sadar kami memilih di KB dulu. Nah tapi gitu kan, kami di KB pun saat itu sembunyi-sembunyi sih, jujur. Sembunyi-sembunyi dari orang tuaku. Jadi gini, ya aku paham sih ya, maksudnya mungkin namanya orang tua kayak ada kekhawatiran, kan katanya kalau di KB itu nanti susah hamil, gimana gitu. Jadi lebih ke ngelarang karena khawatir nantinya jadi susah hamil katanya gitu. Nah karena alasan itu akhirnya kami sembunyi-sembunyi karena tetap nggak boleh gitu, gitu kan. Ya udah akhirnya, tapi kami sadar belum siap untuk menjadi orang tua, dan kami nggak mau nantinya malah
pas misalnya hamil punya anak terus anak jadi korban Ya. dengan ketidaksiapan kami Iya, gitu kan. betul. Sedangkan kan anak itu amanah besar Iya. banget. Akhirnya kita di KB dan di KB-nya tuh kayak modal tanya-tanya temen doang. Dan gak bisa Oke. di antara teman-teman yang dekat gitu kan, yang intens komunikasi cuma baru satu temen aku yang udah nikah tuh baru satu. Oh, Dia oke. kebetulan di KB ya udah cuma nanya-nanya sama Satu dia. orang itu berarti. Iya gitu Oke. kan, jadi nggak banyak info juga gitu, belum banyak informasi di internet juga gitu kan. Nanya ke bidan juga kayak gimana banget, malah jadi kayak parno duluan gitu loh. Akhirnya kami KB dengan ya udah beli ke apotek sendiri tanpa pengetahuan apapun, dan bahkan waktu itu aku sempat salah juga dong. Jadi sendirian, siklus bener minum. sendirian gitu. Bener-bener sini. Sampai siklus minumnya salah kayak gitu. Tapi untungnya nggak kebobolan ya. Wah, ini Shalova jangan dicontoh ya tuh. Iya benar. Dicontoh. Tapi ini pengalaman ini berharga banget. Jadi kayak sekarang nih, setiap kali ada tim aku yang mau nikah, aku pasti selalu manggil mereka kan. Nah, terus kayak ngobrol rencana kamu ke depan gimana, begitupun tentang rencana kehamilan segala macam gitu, harus direncanakan gitu, jangan terjadi begitu saja karena memang seharusnya begitu, nggak bisa ya. Dan ini pun jadi kamu kalau misalnya memang mau KB dulu harus cari informasi sedemikian rupa, harus ke bidan ya. Setidaknya itu menjadi pengalaman yang bisa jadi pelajaran aku sharing ke orang lain gitu. Kayak sekarang juga Iya. Jadi jangan sampai ada tenggitan-tenggitan lain ya, yang memang betul benar-benar banget. sendirian gitu Yes. ya. Nah, singkat cerita akhirnya aku sadar cara minum KB-nya aku salah. Yang mana itu menyebabkan aku nggak head selama sekian bulan. Oh my God. Ya Itu lucu Allah. banget. Terus pas sekalinya head itu pun yang lama banget dan nggak normal lah gitu. Oke, jadi mendadak nggak normal gitu ya. Sampai pernah diisukan hamil, diberitakan hamil sama mamaku, gitu. diceritain tuh sama saudara-saudara sama adik-adiknya. Kita hamil kayaknya udah nggak head sekian, karena mungkin kok udah sebulan 2 bulan pas nginep di mama selalu sholat Iya. Nah akhirnya dari sana aku jujur gitu kan, dan ya terbuka mengemukakan alasan aku segala macam. Ya akhirnya di sana ya udah tuh kalau pakai KB ya pakai yang benar gitu kan, jangan sembarangan, takutnya ada efek sampingnya. Betul. Nah dari sana ya udahlah pakai KB gitu kan. Nah ini pun aku makanya kenapa pas mau KB itu kita harus cek dulu kondisi kita, konsul ke bidan juga yang terbaik apa, karena mungkin bisa jadi ada berpengaruh ke organ reproduksi, misalnya jadi susah, jadi terhambat apa gimana, atau mungkin juga tidak gitu ya, karena teman-temanku, nah ini temanku yang satu dulu ya, dia kebetulan begitu lepas KB bulan depannya kosong, bulan depannya langsung hamil. Oke. Nah setelah itu kan kemudian 1 tahun 2 tahun ada yang menikah lagi, ada yang pakai KB lagi, banyak sharing. Teman-temanku biasa aja, jadi kayak lepas KB ya bisa gitu ya, itu gak lama, cuma nunggu sebulan 2 bulan 3 bulan hamil gitu. Nah kalau aku saat itu aku pakai KB mungkin 10 bulanan lah. Nah setelah itu kayak kayaknya pengen punya anak juga ya gitu kan sama suami, kemudian memutuskan untuk berhenti KB gitu kan setelah 10 bulan atau mungkin hampir 1 tahun itu. Nah tapi gitu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih dulu, masih penyesuaian. 4 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun kok belum masih aja. belum aja gitu kan. Nah dari sana kayak muncullah bertanya-tanya gitu kan. Akhirnya setelah 1 tahun lebih lepas KB, kami memutuskan untuk ke dokter. Oke, Ke itu dokter. pertama kalinya tuh. Pertama kali banget ke dokter, kita cek gitu kan. Nah ini pun aku kayak masih polos banget. Maksudnya kayak ke dokter udah periksa, oh ya udah dikasih obat dan pulang, maksudnya nggak nanya tuh gimana, maksudnya sehat enggak, ada efek dari KB atau enggak gitu kan, ada kendala atau enggak gitu, cuma gitu aja udah. Dan dokternya pun tidak menjelaskan apapun secara detail pun enggak sama sekali gitu ya. Enggak, jadi cuma kayak ngasih obat, penyubur, vitamin segala macam, terus disuruh kayak dikasih kalender gitu kan, yang disarankan harus berhubungan di tanggal sekian-sekian gitu kan. Udah ternyata setelah itu head tuh
nggak, ya maksudnya masih nggak berhasil. Kemudian ya udah nanti kita coba lagi gitu kan di bulan selanjutnya gitu. Nah tapi dari sana aku pun nggak lama ya di dokter pertama karena aku merasa kurang puas, kayak ya siklusnya gitu-gitu aja tanpa dikasih penjelasan berarti. Terus kayak keluar uang, tenaga, waktu gitu kan untuk OTT, dan waktu itu kondisinya aku juga masih kerja, belum berwirausaha, jadi kayak waktu tuh kan nggak fleksibel ya, masih susah gitu ya. Yes, kemudian dari segi biaya juga lumayan gitu kan, dari segi ininya akhirnya oh ya udah gitu, soalnya ini juga kayak nggak ada progres yang berarti gitu kan, akhirnya berhenti dulu. Nah dari sana ya udahlah, mungkin emang belum aja berapa bulan, tapi kayak penasaran gitu kan, kok masih belum juga ya. Dia udah cobain secara tradisional dipijet-pijet gitu, dan bahkan ya yang metode tradisional pijet gitu aku tuh udah sampai ke berapa kali tukang pijet yang katanya memang ahlinya gitu ya. Oh mungkin karena posisi rahim atau segala macam gitu, sampai itu dipijet yang sakit banget. Terus juga pernah ada yang tempat pijat yang itu nyampe ngantri banget, panjang banget, padahal itu kayak rumah tradisional itu aja. Di sana juga sama dipijet, dan bahkan waktu itu aku ingat banget harus minum apa ya? Kayak ramuan ya, yang tradisional dibakar, kemudian pembakarnya. Aduh apa sih tapi kayak rempah gitu sih, cuma aku lupa apa yang kayak gitu. Udah kayak pun aneh-aneh banget kayak ini gitu. Udah, nah dari sana kayak ya kok aneh ya. Udahlah kita balik lagi ke dokter aja gitu kan. Akhirnya balik lagi ke dokter kedua kalinya. Nah kedua kalinya ini kemudian kita ceritalah apa yang udah pernah kita jalani. Nah di sini ada progres, maksudnya dari dokternya gitu kan, ngasih penjelasan dan minta untuk suami cek juga. Ya, nah jadi memang kadang kita pada umumnya ya gitu, setiap kali misalnya belum hamil juga, rata-rata pasti perempuannya dulu nih yang dipertanyakan. Habis itu perempuannya juga yang harus cek langsung cek gitu kan. Nanti kalau misalnya udah mentok-mentok baru deh cowoknya dicek juga. Kadang aku bertanya-tanya sih, kok kenapa nggak dari awal ya cek dua-duanya, biar ketahuan bareng gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngerasanya udah sekian lama maksudnya usaha ikhtiar yang dijalani perempuannya, ternyata misalnya setelah sekian lama tuh yang bermasalah laki-lakinya gitu. Kadang-kadang bertanya-tanya kayak gitu ya, gitu, kenapa nggak dari awal aja gitu. Nah waktu itu ya udah deh aku dijalani aja, dicek gitu kan. Suami dicek juga. Nah di dokter yang pertama ini pas nunjukin hasil ceknya suami itu dari hasilnya nggak ada penjelasan yang gimana gitu. Oh ya udah oke, ini lanjut aja program hamilnya gitu ke siklus yang kedua, karena siklus pertama gagal kan, baru suaminya dicek, lanjut ke siklus kedua, dikasih obat lagi, vitamin lagi, tapi juga sama gitu. Maksudnya ya oke aja kata dokternya gitu, tapi tidak menjelaskan yang detail apakah karena memang ya udah baik-baik aja atau memang ya dokternya tidak menjelaskan secara detail ya, aku nggak tahu. Dari sana udah berapa kali siklus masih belum juga gitu, jadi nggak ada progres juga. Iya, nah dari sana tuh dan program hamil tuh itu tuh kadang bikin kita capeknya tuh kayak bukan capek fisik aja, tapi capek hati dan pikiran juga gitu. Kayak misalnya setiap bulan tuh kita berharap kayak aku udah promil sih gitu, kayak ada kesempatannya tuh lebih besar gitu dibanding nggak promil gitu ya. Nah ada harapan itu gitu kan. Terus juga kayak capek pikiran, pas ternyata kenapa ini masih belum gitu. Nah dari sana udah berapa siklus masih juga belum berhasil, aku mulai nyerah lagi, kayak udah gitu kan. Udah, karena ini tuh kalau kayak gini-gini aja nggak ada progres sama sekali, nggak ada progres, dan dari dokter pun nggak ada penjelasan yang gimana banget. Oke, berhenti lagi. Udah, di dalam berhenti itu terus aku sama suami ngobrol, ya udah sih kenapa, maksudnya kita juga kayak ngotot banget habis-habisan, kita juga masih muda, ya udah kita nikmatin aja hidup gitu. Nah kalimat itu memang entah aku yang
ingin menikmati hidup atau kayak udah menyerah gitu. excuse gimana maksudnya menghibur diri gitu loh Iya, kayak iya. udah kita nikmati hidup tapi di hati masih pengen banget gitu ya, di hati kan masih iya dan masih berpikir kenapa sih gue belum juga masih ada kan pikiran kayak gitu. Berapa bulan ternyata aku pikir saat itu aku bilang dengan nggak program hamil itu aku pasrah. Udahlah pasrah aja, nggak usah sedikasihnya aja gitu. Tapi ternyata itu tidak memberi ketenangan juga. Kenapa? Tidak ada ketenangan, kenapa? Karena kayak ngerasa kalau misalnya kamu kalau nggak berusaha, ya sama aja bohong. Pengen hasil gimana kalau nggak ada usahanya? Ya udah usaha apalagi minum jamu lah, gitu kan segala macam. Itu berarti udah berhenti dari dokter ya, Teh? Udah berhenti dari dokter yang kedua berarti. Dokter yang kedua. Dokter yang kedua minum jamu lah, gitu kan. Udah masih juga belum. Dan kayak minum jamu juga. Dan aku tuh kayak sekian dalam siklus mungkin berarti 3 tahun lebih itu kayak gak lepas dari obat gitu. Mungkin pas berhenti. Pas lagi nggak ke dokter nggak minum obat, tapi kan kayak pas nggak minum obat kayak minum jamu, aku kayak nggak berhenti minum obat atau jamu kayak gitu dan itu pun sebetulnya bikin apa ya jenuh apa gimana gitu ya, sih kayak harus aduh gitu yang terus minum iya gitu beneran. Tapi dari sana tuh kayak aduh gimana dong gitu, apalagi maksudnya kita setiap kali misalnya nih ketemu orang gitu kan, ketemu saudara ada acara gitu kan, mungkin mereka tahu ya kita nikah udah cukup lama, pasti muncul pertanyaan isi belum? Ya, kok betul, masih betul, belum betul. isi sih kayak gitu kayak orang Indonesia banget deh. template-nya orang kita gitu kan, kayak yang belum nikah kapan nikah? Iya, Udah ada betul. acaranya kok belum nikah? Ya udah nikah Tuh ya. iya. Nah, kayak dengan template pertanyaan itu, kadang yang misalnya aku kayak udah mulai, ya udah, gak apa-apa gitu ya. Jadi kepikiran lagi gitu kan. Nah, betul. bahkan aku sempat ada dalam masa gini. Ini tuh sebetulnya aku tuh menjalani semua ini, program hamil yang aku jalani saat ini. Ini tuh karena memang aku yang udah pengen banget. Atau karena kamu tuh ingin butuh pembuktian? Ya, Sama karena pertanyaan-pertanyaan itu ya, Teh. Betul. Oke. Dari sana kayak aku bertanya-tanya, merenung gitu kan. Dan saat itu kemudian, oh yaudah sebaiknya aku merenung dan mempersiapkan diri gitu kan. Nah dari sana aku tuh setelah merenung kayaknya oke, ada di titik merasa sudah siap lagi, promil lagi itu ketiga kalinya. Oke, itu berarti kalau Ganti dokter lagi. Kalau waktunya itu dari berhenti promil sampai ke promil lagi itu berapa lama tuh? Macam-macam. Ada yang 3 bulan, 5 bulan. Oke, masih terhitung bulan Bahkan berarti lebih ya? dari setengah tahun ada sih yang Oke. terlama. Nah, terus aku promil untuk yang ketiga kalinya, gitu kan aku ceritain lah ke dokter. Nah, di sini aku kan udah mulai pengalaman nih promil kedua dokter, terus ngejalanin program yang macem-macem, termasuk yang ekstrim. Yang Tadi ekstrim itu. Oke. tadi diceritakan kan. Nah, itu juga kayak harusnya sih aku tuh dari program hamil kedua dokter yang berbeda, kemudian juga menjalani program yang ekstrim. Nah sebetulnya program yang ekstrim tadi metode Tibun Nabawi itu ya, itu tuh sebetulnya bidan juga sih beliau tuh terapisnya, hanya beliau bidan yang menjalani Tibun Nabawi. Nah dari dulu aku pepas dulu karena masih polos dan belum banyak pengetahuan, kayak ini kok aneh sih, kayak masih sedot-sedot lintah, lebah gitu kan. Terus juga kayak harus makan yang bersih dan sehat banget kayak gitu. Nah karena aku dulu belum banyak pengetahuan, kayak nggak masuk akal merasanya ya perasaan aku. Dan juga akunya bentrok dengan kepentingan lain gitu kan. Akhirnya berhenti, tapi di kemudian hari aku tahu ternyata metode itu tuh memang banyak hal positifnya. Nah ini nanti aku ceritain di episode selanjutnya. Tetap ya, Shalom ya. Tetap ya, di pending dulu. Harus nyambung dan detail gitu biar gak loncat. Siap. Terus dari sana aku kan kayak udah pengalaman banyak. Nah di dokter yang ketiga ini aku lebih cerewet lah. Oke, karena udah pengalaman ya. Udah pengalaman. Jadi jangan sampai kayak ke dokter tuh kayak mentok
energi, tenaga, waktu tuh terbuang begitu saja. Nah, akunya lebih kritis, cerewet banget. Tapi kenapa? Jadi setiap kali saya dokter ngasih, oh ini harus begini, aku pasti nanya, kenapa harus begini? Oke. Terus gimana keadaanku? Misalnya siklus pertama gagal, aku lebih kritis. Terus evaluasinya apa? Perbaikannya harus apa? Aku tuh nyampe sekritis dan secerewet itu juga. sedetail itu juga sama dokter. Dokter ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Jadi kalau aku ngeliat orang gini, masuk kayak suka bentar, Ya, udah keluar. Kalau pas giliran aku lebih bisa mungkin lama kayaknya. ini pasien ngantri. Terus dokternya besoknya, aduh kayaknya malas nih pasiennya ini lagi. Enggak. Tapi kan kewajiban dokter kayak ngasih Iya, penjelasannya, benar. maksudnya aku kayak gitu pun bukan tanpa alasan ya, Betul, karena betul. udah menghadapi berbagai kegagalan sampai kayak aku tuh ngeliat test pack tuh kayak aku nggak berani gitu loh untuk test pack sakit gitu Udah malas menghela nafasnya gitu ya. Iya, kayak udah malas duluan. Nah makanya di dokter yang ketiga ini aku bilang aku tuh pengen jelas programnya, pengen harus jelas ada progresnya, ada evaluasinya, nggak mau yang cuma dikasih obat disuruh hubungan tanggal sekian, nggak mau gitu kan. Nah ya dokter juga paham mungkin ya pengalaman aku. Nah di dokter yang ini aku sampai harus tes saluran cek saluran tuba Falopi. Iya, gimana tuh itu tanya? Nah itu tuh kayak jadi kan secara sel telurnya dokter bilang sih aman katanya gitu. Nah, tapi ini juga masih belum dijelaskan nih sama dokter ketiga batas aman dan normal dan kualitasnya bagus sel telur itu kayak gimana, ini aku juga belum paham nih yang ini. Nah tapi di sana oh ya udah aman kok katanya sel telurnya. Coba dicek aja salurannya, barangkali ada sumbatan yang menyebabkan sperma nggak ketemu tuh sama sel telurnya gitu kan. Ceklah saluran tuba Falopi kan di lab dan itu tuh Gimana rasanya? ya kesakitan yang kesekian kalinya setelah sengatan lebah dan sedotan lintah. Itu juga sakit banget yang nyampe aku tuh nangis pas pas tindakannya gitu ya di dokter tuh gitu kan, itu kayak sakit ngilu banget gitu kan. Nah tapi alhamdulillah kabar baiknya hasilnya normal. Saluran tuba Falopinya bagus, dia lega karena kalau misalnya ada gangguan di saluran tuba Falopi ini, misalnya ada pelekatan atau apa tuh harus operasi kan. Kayak aku udah ngeri duluan pas diceritain sama dokter, tapi alhamdulillahnya aman. Lalu oke deh kalau gitu baru suaminya cek lagi. Nah pas cek dicek lab suami gitu kan, aku sebetulnya bilang sama dokter pas disuruh disarankan itu, tapi kita udah pernah dok cek ya udah pernah sebelumnya, dan kata dokter yang sebelumnya sih oke aja gitu kan. Kayak ya kenapa harus cek lagi gitu kan udah kan ya, maksudnya waktu itu mikir lumayan juga ya harus cek lab balik lagi tapi kata dokter ya udah tetap dicek karena bisa jadi kualitas spermanya itu berubah gitu kan. Nah karena ya prosedurnya kayak gitu, dari istrinya misalnya sudah normal sudah oke, ya udah dicek lagi, ya udah aku nurut aja tuh gitu kan. Nah waktu itu dicek dan hasilnya juga aku yang bawa untuk ditunjukin ke dokter. Kayak udah penasaran banget. Tapi kan nggak boleh ya, ini harus dari lab untuk dokter. Kayak udah penasaran pengen ngebuka tuh di rumah tuh, tapi masih belum waktunya kontrol nih gitu kan. Ya udah disabarin aja gitu kan sambil berdoa. Tapi saat itu aku nggak ada feeling apapun karena ngerasanya udah pernah cek dan semuanya baik-baik aja. Jadi kayak tenang-tenang aja gitu. Nah begitu datang ke dokter, ditunjukin lah kan hasilnya. Oke dok, ini hasilnya gitu. Dokternya sih nggak, tapi dokternya tuh memang nggak nunjukin ekspresi yang gimana, emang dokter mungkin gitu ya, jadi nggak boleh aja gitu ya. Misalnya kaget ya, jangan kayak gitu, misalnya gitu kalau memang gimana, jadi kayak flat aja, jadi aduh ini dokter gimana sih hasilnya gitu kan. Nah setelah itu iya silahkan gitu kan, ibu bapak ini hasilnya, diperlihatkan kan hasil tesnya. Nah di sana dokter kayak sambil tenang ngomongnya, tapi bilangnya begini, ini setelah dicek hasil spermanya ternyata memang ada gangguan dari bapak gitu. Jumlah
sperma normal yang ada pada bapak itu hanya 1%. Oh, oke. Yang harusnya Berapa ya? Aku lupa sih, cuma maksudnya emang cuma hanya ada 1% gitu kan. Dan ya namanya 1% kemungkinannya jadi kecil. susah gitu ya. Nah, gitu. Dari sana, oh jadi gimana dok? Ini sih harus dirujuk ke dokter urologi namanya. Nah, dan ya belum bisa lanjut program hamil gitu kan sebelum bapaknya ketemu sama dokter urologi ini dan melakukan tes USG, dicek USG untuk mengetahui penyebab dari gangguannya itu apa. Dan waktu itu memang dokter mengharuskan dokter kandungan ya harus mengharuskan suami untuk cek ke dokter urologi dan cek USG. Oke, oh ya udah kita jalani dan dari sana yang tadinya kita fine-fine aja, kemudian jadi deg-degan. Karena memang saat itu juga kita belum tahu ya, maksudnya 1% dari harus normalnya berapa persen gitu kan. Lalu ceklah ke cek USG gitu kan. Nah nanti hasil cek USG ini baru dikembalikan ke dokter urologi kan. Nah cek USG sesuai prosedur yang tesnya tuh kayak lucu, cuma disuruh tiup-tiup. Bener, ini serius. Cuma apa tiup, tahan nafas, kayak gitu doang. Nah tapi itu tuh kayak untuk ngecek saluran spermanya laki-laki itu normal atau enggak. Kayak gitu. Dan dari sana ditemukanlah kerusakan di saluran sperma yang menyebabkan spermanya rusak. Yang menyebabkan sperma yang normal ini hanya 1%. Yes. Dan kita datang ke dokter urologi. Dan diagnosa dari dokter saat itu adalah gak ada obatnya selain dioperasi. Serius teh? Itu yang kayak serasa tersambar petir di siang bolong sih itu. Karena tadinya maksudnya kayak kita ngerasa gak ada masalah. Suami itu sebelumnya. Dan ternyata harus operasi. Pas kita balik lagi ke dokter kandungan ngasih tahu hasilnya, oh ya udah dokter kandunganku bilang kalau kayak gini ya nggak bisa gimana lagi, nggak bisa lanjut program hamil, nggak bisa hamil sebelum suaminya operasi dulu. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti ceritaku. Kasih aku semangat untuk terus sharing dengan like dan subscribe channel ini. Dan yuk kita diskusi di kolom komentar. Juga perluas manfaatnya dengan share. Sampai jumpa.